Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada pertemuan keempat, saya akan menjelaskan tentang relasi dan matriks. Relasi ini nanti akan kita hubungkan dengan informatika dan matriksnya juga. Next. Yang pertama yaitu matriks adalah susunan skala elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Matriks A yang berukuran M baris dan N kolom bisa ditulis pada gambar di bawahnya. Matriks Budu-Sangkar adalah matriks yang berukuran N kali N, jadi sama. Misalnya N-nya 3, maka N-nya juga 3. Dalam praktek kita lazim menuliskan matriks dengan notasi A sama dengan A IJ. Contoh di bawah ini adalah matriks yang berukuran 3 kali 4. Contohnya seperti gambar di bawah. Matriks simetris adalah matriks yang A IJ sama dengan A JI untuk setiap I dan J-nya. Contoh matriks simetris seperti di bawah 266 min 4 dan yang ke bawah 266 min 4, maka itu disebut juga matriks simetri. Kemudian ada matriks 01 atau 01 adalah matriks yang elemennya hanya bernilai 0 dan 1. Contoh ada di gambar bawah. Jadi semuanya anggotanya 1 dan 0, tidak ada lain dari 0 dan 1. Relasi. Sekarang kita ke relasi. Relasi nanti kita di sini paling banyak membahas tentang relasi biner ya. Relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian A X B. Notasi R anggota A kali B. A R B adalah notasi untuk notasinya A, B anggota R, yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R. A R B adalah notasi untuk A, B bukan elemen R, yang artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Jadi di sini ada hubungannya dengan himpunan juga ya, relasi. Jadi antara dua himpunan. Selanjutnya himpunan A disebut asal daerah domain dari R dan himpunan B disebut daerah hasil atau range dari R. Contoh misalkan himpunan A Amir Cecep Budi, himpunan B IF 211 atau mata kuliah, maka relasi A dan B adalah sedemikian berupa A IF 221 dihubungkan satu persatu. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil, yaitu Amir mengambil mata kuliah IF 251, Amir lagi ambil mata kuliah selanjutnya, bahwa dapat disimpulkan A adalah daerah asal dari R dan B adalah daerah hasil dari R. Contoh lagi, misalkan P sama dengan 234 dan Q 248 9 15. Jika kita definisikan relasi R dari P dan Q, maka diperoleh 22 24 44 28
48, 38, 315. Relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Relasi himpunan A adalah himpunan bagian dari A kali A. Oke, sekarang representasi relasi. Yang pertama, relasi dengan arah panah. Ada dua himpunan. Yang pertama A dan B, seperti contoh yang di awal tadi. Jadi kita bisa menghubungkan Amir mengambil mata kuliah IF 251, IF 23, 2323, IF 323, Budi, dan selanjutnya seperti itu. Kemungkinan selanjutnya yaitu F dan Q, 2 berhubungan dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 8, seperti pada contoh yang awal tadi. Nah, yang kedua, merepresentasikan relasi dengan tabel. Tadi di selanjutnya sebelumnya yaitu dengan arah panah, sekarang dengan tabel. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil. Oke, jadi tabel 1 ada himpunan A, Amir, Budi, Jajab, seperti itu. Kemudian tabel Q, PQ 2, 2, 2, 4, 4, 4, dan selanjutnya. Sekarang presentasi relasi dengan matriks. Misalkan R ada relasi dari A, yaitu A1, A2 seterusnya sampai AM, dan himpunan B, B1, B2, B3, dan seterusnya sampai Bn. Maka relasi dapat disajikan dengan matriks M sampai dengan N, I, J, seperti pada contoh di bawah. Contoh lagi, relasi R pada contoh 3 dapat dinyatakan dengan matriks 0, 1, 0, 1. Dalam hal ini A Amir, A Budi, A3 Cecep, B1. Maka relasi R pada contoh 4 ya kan pada matriks pada di gambar di bawah ini. Representasi relasi dengan graf berarah. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan secara grafis dengan graf berarah. Graf berarah tidak didefinisikan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik disebut simpul atau vertex. Dari setiap pasangan terurut dinyatakan dengan busur atau aks. Jika B, A, B elemen himpunan R, maka sebuah busur dibuat dari simpul A ke simpul B. Simpul A disebut simpul asal, initial vertex, dan simpul B disebut simpul tujuan, terminal vertex. Pasangan terurut A, A dinyatakan dengan busur dari simpul A ke simpulan A sendiri. Busur semacam itu disebut gelang atau kalang atau lock. Contoh pada gambar di bawah ini. A, B, B, A, B, C, B, D, C, A, D, C, D, dan selanjutnya dan seterusnya.
maka dapat dipresentasikan dengan graf seperti ini. Saya kira paham ya. Next, selanjutnya relasi n array. Ini berhubungan dengan biner biasanya. Relasi biner hanya hubungan antara dua buah himpunan. Relasi yang lebih umum hubungan lebih dari dua buah himpunan relasi disebut dinamakan n array. Baca nr, relasi nr. Jika n sama dengan 2, maka relasi dinamakan relasi biner atau B. Relasi nr merupakan terapan penting dalam basis data. Misalkan A1, A2 sampai AN adalah himpunan relasi NRI. R pada himpunan-himpunan tersebut adalah himpunan bagian dari A, B, A1, A2, dan seterusnya. Disebut juga asal relasi atau N disebut derajat. Contoh nim nama matkul. Jadi ada himpunan nama, nim dan mata kuliah dan nilai. Relasi mahasiswa tadi dari 5 tupel nim nama matkul nilai, maka bisa dituliskan seperti di bawahnya. Contohnya seperti ini, nim nama mata kuliah nilai, atau dengan tabel nim nama matkul nilai. Oke, basis data adalah database, adalah kumpulan tabel. Salah satu model basis data adalah model basis data relasional. Model basis data ini didasarkan pada konsep relasi n-array. Pada basis data relasional, satu tabel dinyatakan satu relasi. Setiap kolom tabel disebut dengan atribut. Daerah asal dari atribut adalah himpunan. Terdapat semua anggota atribut yang berbeda. Setiap tabel pada basis data diimplementasikan secara fisik sebagai sebuah file. Satu basis data pada tabel dinamakan sebuah record dan atribut dinamakan sebuah field. Secara fisik, basis data adalah kumpulan file, sedangkan file adalah kumpulan record. Setiap record adalah sebuah field. Atribut khusus tabel yang didefinisikan secara unik elemen relasi atribut kunci G. Contoh seperti ini. Oke, untuk seleksi saya planning dulu, nanti kita sambung di sesi selanjutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.